Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradina Pusila dengan NIM 19622023. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang quality cost untuk memenuhi tugas individu mata kuliah akuntansi biaya kedua di bawah bimbingan Ibu Charlie Marlinda SEMAK AKCA, kelas reguler pagi 1, program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, tahun 2021-2022. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki pembahasan di video kali ini. Yang pertama, pengertian quality cost. Yang kedua, komponen-komponen quality cost. Yang ketiga, optimalisasi quality cost. Yang keempat, perilaku quality cost. Yang kelima, pengendalian quality cost. Yang keenam, manfaat informasi quality cost. Yang ketujuh, kelemahan informasi quality cost. Dan kedelapan, contoh-contoh biaya. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian quality cost. Pengertian biaya kualitas atau disebut quality cost dalam produksi biaya kualitas atau disebut biaya mutu adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau disebut mutu, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau disebut cost of poor quality. Biaya mutu diperlukan oleh manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang mutu produk. Manajemen perlu memahami biaya mutu atau disebut quality cost, yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan mutu produk yang rendah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen quality cost. Adapun beberapa komponen-komponen quality cost, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau disebut prevention cost. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Contohnya sederhana, dari biaya pencegahan dari pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan, kualitas, dan proses kontrol. Untuk itu, banyak perusahaan yang menganggap biaya ini sebagai suatu investasi penting. Yang kedua, biaya penilaian atau disebut appraisal cost. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal atau disebut internal failure cost. Umumnya, biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contohnya, sederhana seperti perbaikan pada produk yang rusak, biaya-biaya scrap, atau downtime sebelumnya pembeli penerimaan pesanan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal atau disebut external failure cost. Setiap pebisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan setiap eksternal yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Pembahasan yang ketiga yaitu optimalisasi quality cost. Ada juga beberapa optimalisasi quality cost. Yang pertama, tingkat kualitas yang dapat diterima atau disebut acceptable quality view. Pandangan ini berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang. Oleh karena itu, selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dibandingkan peningkatan biaya pengendalian, maka perusahaan dapat terus berlanjut usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifik. Yang kedua, tingkatan kerusakan 0 atau disebut zero defect view. Pandangan ini pendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi 0.
Sesuai dengan robot quality model, kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target. Semakin besar kerugian, oleh karena itu, tidak ada manfaat ditetapkan batasan tertentu terhadap tingkatan kualitas yang dapat diterima. Tingkatan optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produksi sesuai dengan target kualitas sehingga tidak ada lagi produk yang cacat atau rusak. Pembahasan yang keempat, perilaku quality cost. Suatu kualitas biaya diukur berdasarkan biaya perusahaan ingin agar biaya kualitas turun tapi ingin memiliki kualitas yang baik. Atau pada suatu titik tertentu jika standar kerusakan 0 bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik biasanya biaya kualitasnya tidak melebihi 2,5% penjualan. Agar standar ini bisa diraih, maka perusahaan harus bisa dilakukan identifikasi perilaku yang setiap elemen biaya kualitas secara individu. Biaya kualitas ini harus terus dievaluasi dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan pada biaya kualitas tetap menggunakan jumlah nilai biaya absolut yang sebenarnya dibelanjakan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan biaya dengan kualitas yang menggunakan persentase penjualan tidak akan bermanfaat. Karena penjualan yang sudah dianggarkan sebelum tentu sama dengan penjualan yang sebenarnya. Biaya kualitas variabel harus bisa dibandingkan dengan menggunakan persentase penjualan, jumlah biaya, atau keduanya. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu pengendalian quality cost. Ada juga beberapa pengendalian quality cost. Yang pertama, total quality management. TQM merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya melalui peningkatan kualitas dalam keseluruhan proses atau aktivitas operasinya. TQM memiliki karakteristik yang berlaku umumnya yaitu tujuan. Seluruh aktivitas bisnis perusahaan adalah untuk melayani pelanggan. Perusahaan tidak bisa berasumsi bahwa mereka mengetahui apa yang terbaik bagi pelanggannya. Secara internal, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara karyawan perusahaan dengan pelanggan tertentu. Secara eksternal, proses tersebut dilakukan melalui riset untuk mendapatkan umpan balik dari para pelanggan. Yang kedua, top management menyediakan sebuah peran kepemimpinan yang aktif dalam perbaikan mutu. Hal ini penting karena keterlibatan karyawan secara aktif dalam peningkatan mutu produk bagi perusahaan. Salah satu cara untuk menunjukkan pentingnya perbaikan mutu produk bagi perusahaan adalah melalui partisipatif aktif top manajemen dalam aktivitas peningkatan mutu produk tersebut. Yang ketiga, seluruh karyawan secara aktif terlibat dalam perusahaan perbaikan mutu. Perbaikan mutu produk harus dilakukan melalui perbaikan mutu pada setiap bagian dan setiap level yang ada pada perusahaan. Yang keempat, perusahaan memiliki sebuah sistem yang disfungsikan untuk mendeteksi masalah kualitas dan menyediakan solusi bagi permasalahan tersebut serta menetapkan perbaikan mutu sebagai salah satu tujuan perusahaan. Yang kelima, perusahaan memberikan nilai yang tinggi bagi karyawan, memberikan pelatihan yang berkesinambungan dan mengakui setiap pencapaian prestasi. Pada hal ini, karena karyawan dapat melakukan aktivitas perencanaan desain dengan mengorganisasikan yang semuanya itu tidak dapat dilaksanakan oleh mesin.
Yang kedua, continuous quality improvement. Cara terbaik untuk mengurangi biaya kualitas adalah dengan mengurangi kualitas produk-produk yang berkualitas rendah. Pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, pendekatan ini akan menyebabkan perusahaan terlambat mendeteksi kerugian produk. Yang kedua, pendekatan ini tergantung pada kualitas persediaan yang tinggi untuk dapat memastikan perusahaan memiliki kualitas barang yang cukup dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, kerugian produksi yang berasal dari pendekatan ini pada umumnya tidak terukur oleh perusahaan. Upaya perbaikan kualitas juga harus dilaksanakan pada aktivitas-aktivitas pemasaran. Evaluasi harus dilaksanakan terhadap proses pengepakan, efektivitas periklanan, metode penjualan, image produk, serta proses distribusi dan pengiriman produk dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Penilaian kinerja juga harus meliputi kegiatan survei terhadap pelanggan yang ada untuk mengetahui tingkat kepuasan, jumlah komplain, jumlah perbaikan garansi, jumlah keterlambatan pengiriman produk, dan lainnya. Konsep perbaikan mutu berkelanjutan berbeda. Konsep optimisasi merupakan sebuah pendekatan yang statis untuk menemukan solusi terbaik berupa laba tertinggi atau biaya terendah dari sebuah hambatan tertentu yang bersifat konstan. Adapun perbaikan mutu berkelanjutan merupakan upaya yang konstan dari keseluruhan bagi perusahaan, manajemen, dan karyawan bekerja bersama menciptakan sedikit demi sedikit perbaikan. Pembahasan yang keenam yaitu manfaat informasi quality cost. Ada juga beberapa manfaat informasi quality cost. Yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat dari sisi keuangan hal-hal yang terkait dengan produk cacat. Maka dari itu, ketika pertama kali disajikan dengan laporan biaya kualitas, para manajemen seringkali terkejut dengan jumlah biaya yang diakibatkan oleh kualitas yang buruk. Yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasi hal-hal penting dalam masalah berkualitas yang menghadapi perusahaan. Contohnya, laporan biaya kualitas dapat memperlihatkan bahwa sisa bahan adalah masalah kualitas yang utama atau bahwa perusahaan mengeluarkan biaya garansi dalam jumlah besar. Yang ketiga, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keberadaan biaya-biaya kualitas yang distribusikan secara tidak baik. Umumnya, biaya-biaya kualitas harus lebih difokuskan pada aktivitas-aktivitas pencegahan dan penilaian daripada aktivitas-aktivitas kegagalan. Pembahasan yang ketujuh yaitu kelemahan informasi quality cost. Ada juga beberapa kelemahan informasi pada quality cost. Yang pertama, biaya kualitas hanya mengukur dan melaporkan biaya kualitas, namun laporan semata tidak akan dapat memecahkan masalah kualitas apapun. Yang kedua, hasil yang diperoleh pada program peningkatan kualitas biasanya di bawah target yang diharapkan. Pada awalnya, ketika sistem pengendalian kualitas desain dan ditempatkan, total biaya kualitas dapat meningkat. Yang ketiga, biaya kualitas yang paling penting yaitu kehilangan penjalanan dari konsumen yang kecewa biasanya diabaikan dari laporan biaya kualitas karena hal itu sangat sulit untuk diukur dan diperkiraan. Pembahasan yang ke-8 yaitu contoh-contoh biaya. Biaya pencegahan. Yang pertama, perencanaan kualitas. Contohnya biaya perencanaan kualitas adalah yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan kualitas secara menyeluruh, termasuk persiapan berbagai proses yang dibutuhkan untuk menginformasikan kualitas secara menyeluruh pada pihak yang berkepentingan di dalamnya. Yang kedua, tinjauan produk baru. Seluruh biaya yang berhubungan dengan rekayasa keandalan
dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kualitas yang berkaitan dengan informasi desain baru. Yang ketiga, pengendalian proses. Berbagai biaya, inspeksi, dan juga pengujian pada proses guna menentukan status dari suatu proses, bukan status dari suatu produk. Yang keempat, audit kualitas. Menyeluruh biaya yang berkaitan dengan evaluasi pada supplier sebelum memilih supplier, audit pada setiap kegiatan selama kontrak berlangsung, dan berbagai upaya yang berkaitan dengan supplier. Yang keenam, pelatihan. Seluruh biaya yang berhubungan dengan penyiapan dan juga pelaksanaan berbagai program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. Biaya penilaian. Yang pertama, inspeksi dan pengujian kedatangan material. Seluruh biaya yang berkaitan dengan penentuan suatu kualitas materi yang sudah dibeli. Yang kedua, inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk dalam suatu proses terhadap persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, inspeksi dan pengujian produk akhir. Berbagai biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk akhir pada persyaratan kualitas yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, audit kualitas produk. Biaya yang dikeluarkan untuk produk dalam suatu proses atau akhir produk. Yang kelima, pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Suatu biaya yang untuk melakukan kalibrasi guna mempertahankan akurasi instrumen alat ukur perusahaan. Yang keenam, evaluasi stok. Biaya yang dikeluarkan untuk pengujian produk dalam penyimpanan untuk menilai kualitasnya. Biaya kegagalan internal. Yang pertama, scrap. Scrap adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, atau overhead pada produk cacar secara ekonomis dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kedua, inspeksi ulang atau pengujian ulang. Biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan juga pengujian ulang produk yang sudah mengalami pengerjaan ulang maupun perbaikan kembali. Yang ketiga, drawing. Drawing adalah selisih harga jual dan juga harga beli yang dikurang dengan alasan kualitas. Yang keempat, avoidable process loss. Berbagai biaya kehilangan yang terjadi walaupun produk tersebut tidaklah cacat. Biaya kegagalan eksternal. Yang pertama, jaminan atau disebut warranty. Suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atau perbaikan produk yang masih dalam jaminan garansi. Yang kedua, penyelesaian keluhan. Berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menyelidiki dan juga untuk menyelesaikan keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Yang ketiga, produk dikembalikan. Berbagai biaya yang berhubungan dengan penerimaan dan juga penempatan pada produk cacat yang dikembalikan oleh para pelanggan. Yang kelima, allowance charge. Berbagai biaya yang berhubungan dengan konsep pelanggan karena produk yang diterimanya berada di bawah standar kualitas. Baiklah, itu saja pembahasan di video kali ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.